Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damsir Idul Fitra, NIM 2111290090, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, kelas 2C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip penemuan fonem, alofon, distribusi, komplementar, dan pasangan dengan dosen pengampu Dina Putri Juni Astuti MPD. A. Penemuan dari fonem. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Ilmu yang mempelajari tentang fonem disebut fonemik. Fonemik merupakan bagian dari fonologi. Fonologi ini khusus mempelajari bunyi bahasa. Untuk mengetahui suatu fonem harus diperlukan pasangan minimal. Contohnya, fonem dalam bahasa Indonesia terdiri dari vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi ajuran yang tidak mendapatkan rintang saat dikeluarkan dari paru-paru, sedangkan konsonan adalah bunyi ujaran yang dihasilkan dari paru-paru dan mengalami rintangan saat keluarnya. B. Penemuan dari alofon. Alofon adalah variasi fonem karena pengaruh lingkungan suku kata. Contoh, simpul-simpulan fonem U pada kata simpul berada pada lingkungan suku tertutup dan fonem U pada kata simpulan berada pada lingkungan suku terbuka. Jadi fonem U mempunyai dua alofon, yaitu U dan U. C. Distribusi komplementer. Distribusi komplementer adalah hubungan antara dua elemen berada dari jenis yang sama, di mana satu elemen ditemukan. Distribusi komplementer sifatnya saling melengkapi dan posisinya tidak dapat ditukar dalam suatu lingkungan tertentu. Contohnya, perbedaan penggunaan a dan an. Bentuk G digunakan sebelum kata yang diawali dengan bunyi konsonan. A, ber, a, gelas, a, cek. Gong diawali dengan bunyi vokal an, apple, and hur. D. Pasangan minimal. Pasangan minimal adalah sepasang kata yang berbeda dalam suatu fonem. Pasang yang minimal sering digunakan untuk menunjukkan bahwa dua bunyi kontras dalam bahasa. Contohnya, kita dapat menunjukkan bahwa S dan Z kontras dalam bahasa Inggris dengan menambahkan pasangan minimal seperti ship, zip, atau bus dan bus, karena satu-satunya perbedaan dalam kata ini adalah S vs Z. Kami menyimpulkan bahwa mereka termasuk fonem yang berbeda. Perubahan bunyi. Perubahan bunyi terjadi akibat pertukaran fonem pada sebutan kosakata. Selain itu, perubahan bunyi bahasa juga terjadi karena penghilangan salah satu fonem pada kosakata tertentu. Contohnya, kata Sabtu dalam bahasa Inggris lazim diucapkan Sabtu. Terlihat bunyi B berubah menjadi bunyi P. F. Asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau tidak hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Contohnya, kata bahasa Inggris top diucapkan top dengan T. Aviko dental tetap setelah mendapatkan G. Disimilasi. Disimilasi adalah kebalikan dari asimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama, berbeda. Contohnya, kata bahasa Indonesia belajar berasal dari penggabungan prefiks ber dan bentuk dasar dari ajar. H. Metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Contohnya, kerikil menjadi krikir, jalur menjadi lajur, berantas menjadi bantras. I. Elevisi. Elevisi adalah penghilangan majas dalam sebuah kalimat, dan elevisi juga sering digunakan saat mengutip sebuah sumber, namun dalam versi lebih singkat. Contohnya, tanda elevisi dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan, dan tanda ini juga digunakan
untuk menandai kalimat yang terputus-putus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.